everyone, welcome to Exxon Course YouTube channel. Dan di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang fisika, yaitu terkait dinamika partikel. Di bagian yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum Newton, yaitu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Sedangkan untuk hukum keempat Newton kita akan pelajari di bagian gaya gravitasi. Oke, sekarang kita akan bersama-sama belajar dulu terkait hukum pertama Newton. Apa sih hukum pertama Newton? Jadi hukum pertama Newton ini disebut juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Apa sih yang dikatakan oleh hukum pertama Newton? Hukum pertama ini bilang kayak gini. Kalau resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang diam akan terus diam. Benda yang bergerak tetap bergerak, cuman kecepatannya tetap. Jadi kalau sigma F sama dengan 0, sigma F itu artinya resultan gaya, ya. Resultan gayanya 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Kalau benda yang bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kelembaman tadi itu apa sih? Kelembaman itu gini, sifat benda yang mempertahankan keadaan geraknya. Jadi kalau dia diam akan tetap diam, kalau bergerak akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, semakin besar massa benda, itu kelembamannya juga akan semakin besar. Nah, jadi misal nih ya, ketika kalian itu lagi di mobil, lalu tiba-tiba ngerem mendadak, ya kan? Nah, badan kalian akan mengarah ke depan, ya kan? Karena apa? Karena badan kalian itu mempertahankan keadaan gerak dari tubuh ini. Oke, sehingga badan kita mengarah ke depan seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi hukum pertama Newton intinya adalah ketika sigma F sama dengan 0, benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu artinya adalah tanpa percepatan. Selanjutnya hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini terjadi ketika sigma F tidak sama dengan 0. Artinya ada resultan gaya. Ketika ada resultan gaya akan ada atau dihasilkan yang namanya A. A ini apa? A ini adalah percepatan. Di mana percepatan ini arahnya searah dengan arah resultan gaya. Cukup jelas ya. Jadi misal nih ya, ini ke kanan 20 Newton, ke kiri 5 Newton. Maka resultan gayanya berapa? 20 Newton min 5 Newton. Benar ya? Ini sama dengan 15 Newton. Loh, kenapa dikurangi? Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, sekarang pertanyaannya, arah percepatannya kemana nih? Karena dia kan pasti punya percepatan, karena sigma F-nya tidak sama dengan 0. Maka arah A-nya akan ke kanan. Cukup jelas ya, arah A-nya adalah ke kanan. Bagaimana cara menentukan nilai A-nya? Nah, ini rumusnya ya. A sama dengan sigma F per M. Oke, A percepatan, sigma F ini adalah resultan gaya, satuannya Newton, dibagi M, M ini adalah massa, satuannya kilogram. Atau rumus yang lebih famousnya itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini teman-teman yang harus hati-hati ya. Untuk sigma F ini resultan gayanya itu bukan berarti semua gayanya itu diresultankan. Enggak. Tetapi gaya yang sesumbu dengan arah gerak. Sekali lagi ya, gaya yang sesumbu dengan arah gerak. Contoh, ini ada benda di atas meja. Ya. Nah, dia punya banyak gaya nih. Misalnya dia punya W, ya kan? Dia punya gaya normal nih namanya. Lalu dia punya F1, dia punya F2. Oke. Nah, kalau benda di atas lantai, ya kan? Benda di atas lantai kayak gini, dia bendanya itu diam secara vertikal. Dia akan nempel di lantai. Artinya kan secara vertikal dia diem, ya kan? Cuman dia itu bisa bergerak ke kanan. Misal ya, dia bergerak ke kanan. Maka untuk menentukan percepatan, untuk menemukan A,
Maka gaya yang dipakai yang mana? F1, F2, N, atau W? Maka yang dipakai adalah yang F1 dan F2 yang dipakai. Kenapa? Karena arahnya ke kanan atau ke kiri, ya kan? Arahnya horizontal, benar ya? Jadi gaya yang dipakai adalah gaya yang sesumbu dengan arah gerak. Karena arah geraknya antara ke kanan atau ke kiri, maka sumbu X kan, sumbu horizontal. Gaya yang dipakai untuk menentukan sigma F hanyalah F1 dan F2. Oke, cukup jelas ya? Sekali lagi, gaya yang digunakan hanyalah gaya yang sesumbu dengan arah gerak. Cukup jelas kan? Nah, untuk bagian ini kita akan ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama nih ya. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 8.000 Newton. Oke, kalau soal fisika nih lebih baik kita langsung aja tulis diketahuinya ya. F sama dengan 8.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, artinya A, ya kan, percepatan itu A, 4 meter per second kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Ingat rumusnya apa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya 8.000 Newton, M-nya ditanyakan, A-nya adalah 4 meter per second kuadrat, ya kan? Berarti massa sama dengan 8.000 dibagi 4 sama dengan 2.000 kilogram. Jelas kan? Sekarang yang kedua. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per second di atas bidang datar licin. Berarti V di sini V0 adalah 5 meter per second. Kemudian benda tersebut diberi gaya tetap searah dengan gerak benda. Jadi ini dikasih gaya, ya kan, ada F-nya di sini searah dengan geraknya. Berarti geraknya ke kanan. Oke. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda tersebut menjadi 7 meter per second. Ini artinya Vt sama dengan 7 meter per second. Oke. Tentukan besar gaya tersebut. Oke. Gimana cara cari gaya? Sigma F sama dengan M kali A. Benar ya? Masanya berapa? Nih, masanya adalah 2 kg. A-nya berapa? A-nya kita harus cari, ya kan? Karena nggak diketahui. Gimana cara cari A? Oke, kita harus dealing dengan beberapa rumus-rumus gerak lurus, ya. Khususnya gerak lurus berubah beraturan yang ada A-nya atau GLBB. Oke, rumus-rumusnya ada apa aja? A sama dengan Vt min V0 per T, ya kan? Kita bisa cari A lewat rumus ini. Atau pakai rumus lain apa? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Kita cari A-nya, ya kan? Atau pakai rumus lain lagi apa? S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, kita cari A-nya. Nah, pertanyaannya kita pakai yang mana? Tergantung yang diketahui. Diketahuinya itu ada V0-nya, ya kan? V0-nya 5 meter per second di sini. Oke. Jaraknya yaitu S 4 meter. Vt-nya 7 meter per second. Oke, ini ya. Nah, rumus mana untuk cari A yang ada V0, Vt sama S? Berarti rumus yang kedua ini ya. Kita bisa pakai rumus yang kedua untuk cari A. Oke, jadi kayak gini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Vt kuadrat 7 kuadrat sama dengan V0 5 kuadrat tambah 2 kali A kali 4 meter ya. Berarti 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali A kali 4, 8A. Ini akan jadi ya, 49 kurangi 25, 24 sama dengan 8A. A-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Oke, kita masukkan aja A-nya 3 meter per second kuadrat. Hasilnya sigma F-nya adalah 6 Newton. Berikutnya soal ketiga. Sebuah benda yang bermassa 4 kg ditarik dengan gaya F 30 Newton seperti pada gambar. Tentukan percepatan benda. Nah, di sini untuk cari percepatan kita tinggal pakai rumus seperti biasa ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya pakai mana? Aku mau kasih tahu bahwa F-nya bukan pakai 30 Newton ya teman-teman. Loh, kenapa? Karena gini,
30 Newton tuh arahnya diagonal gini. Menurut kalian benda ini geraknya kemana? Ke kanan atau ngawang atau melayang ke atas gitu? Dia kan geraknya ke kanan kan? Dia akan seperti ini kan? Bener nggak? Berarti arah geraknya tuh ke kanan, bukan diagonal ke atas gini atau melayang ke atas gini, ya kan? Sedangkan gayanya ini melayang ke atas atau diagonal. Padahal tadi sudah diinfo F ini harus sesumbu dengan arah gerak. Kalau misalkan arah geraknya ke kanan atau ke kiri, maka yang harus dipakai adalah Fx-nya atau F pada sumbu X. Sampai di sini cukup jelas ya. Maka kita tidak bisa pakai 30 Newton. Tetapi untuk gaya yang miring atau gaya yang diagonal gini, kita bisa uraikan dulu. Diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini misalnya F ya. Ini diuraikan menjadi Fx, ini Fy. Oke. Di sini ada sudutnya, ya kan? Sudut 30 derajat. Sudut 37 derajat. Ini alfa. Aku misalkan alfa 37 derajat. Oke. Nah, sisi yang nempel sama sudutnya itu adalah sisi samping. Oke. Sedangkan sisi satunya yang tegak lurus adalah sisi depan. Oke ya. Kenapa ini depan? Karena ini sama dengan yang di depannya sudut, ya kan? Oleh karena itu, karena Fx ini merupakan sisi samping, maka untuk cari Fx kita pakai F cos alpha. Oke ya. Jadi untuk sisi yang nempel sama sudutnya, rumusnya tinggal F cos alpha. Oke. Jadi nggak selalu yang horizontal pakai cos ya, tergantung sudutnya di mana. Sedangkan sisi satunya, which is di sini Fy, adalah F sin alpha. Paham ya? Karena di sini alfanya 37 derajat, maka ini kita tinggal ganti F cos 37 derajat. Sedangkan yang Fy, F sin 37 derajat. Pertanyaannya sekarang, perlu nggak kita ngitung semua? Nggak perlu. Kita hanya butuh gaya yang sesuai dengan arah gerak. Arah geraknya adalah arah horizontal. Maka kita cuma butuh Fx. Paham sampai sini? Fy-nya nggak perlu dalam soal ini ya. Dalam soal ini. Tapi coba aja kalau kita mau hitung nggak apa-apa. Berapa cos 37? Nah ini kalian harus hafalkan. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa lihat di perbandingan sudut istimewa trigonometri. Sudah ada videonya juga. Jadi sin 37 derajat itu adalah 0,6. Cos 37 derajat adalah 0,8. Artinya ini adalah 30 dikali 0,8 sama dengan 24 Newton. Untuk yang Fy ini adalah 30 kali 0,6, ini adalah 18 Newton. Oke ya, jadi sekali lagi kalau ada F yang diagonal gini harus diuraikan. Namanya penguraian vektor ya kan. Diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini Fx-nya ketemu 24 Newton, Fy-nya 18 Newton. Tapi yang kita pakai hanya Fx karena arah geraknya pada sumbu horizontal. Oke, sehingga ini 24 Newton. Kok cuma 24 Newton? Ya karena di sumbu horizontal nggak ada gaya lain, ya kan? Nggak ada gaya lain kan yang ada di horizontal ini. Jadi 24 Newton sama dengan M, M-nya 4 kg kali A. Maka A-nya 24 per 4 meter per second kuadrat sama dengan 6 meter per second kuadrat. Cukup jelas kan? Bagian terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu secara matematis itu ditulisnya gini. Aksi sama dengan minus reaksi. Oke? Aksi sama dengan minus reaksi. Jadi contohnya gini. Jadi misal kita mengerjakan gaya pada suatu benda, maka benda itu juga akan mengerjakan gaya yang sama, yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Contoh nih ya, kita tuh mukul tembok, door gitu ya misalnya ya, dipukul temboknya. Nah tangan kita nih akan sakit, bener ya? Kenapa kok kita sakit? Karena tembok ini ternyata juga mengerjakan gaya yang sama, besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi ketika kita kasih aksi, tembok ini akan memberikan reaksi. Karena arahnya berlawanan, maka ini aksi sama dengan minus reaksi. Oke, nah biasanya dikasih simbol kayak gini. FAB itu artinya gaya dari A terhadap B. Jadi kalau dalam kasus ini,
Andi mukul tembok, maka gaya yang diberikan Andi ke tembok, bener ya, ke kanan, ya kan, karena mukul temboknya. Tapi tembok juga ngasih gaya ke Andi, arahnya berlawanan. F tembok, Andi ke kiri.